Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Melayu Kota Bima, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Melayu Kota Bima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ceria ini kita semua dapat berkumpul dan hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kegiatan ini, yang pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga doa, acara keempat kata pengantar, dan acara terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita melangkah ke Rahmanir-Rahim, melangkah ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kata pengantar, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Melayu Kota Bima, Ibu Julia SPD, kepada Ibu Dinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan yang sempat hadir di siang hari ini,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka sama-sama berpartisipasi mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh salah satu CGP kita, yaitu Ibu Susilaningsi Esko, ya, SPD. Maaf sekali lagi, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas nama Ibu Susi sudah hadir menyempatkan waktu meninggalkan anak-anak di kelasnya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan ini tidak jauh dari apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita di kelas masing-masing. Baik, sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi kata sambutan, saya ingin membahas sedikit dulu mengenai keberadaan kita selama memasuki tahun ajaran baru. Ya, sebelumnya saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu guru baru. Selamat bergabung di SDN 1 Mulai Kota Bima. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu menambah, melengkapi guru-guru hebat tenaga kependidikan di SDN 1 Mulai Kota Bima, sehingga bisa membawa kemajuan, bisa menambah juara dan prestasi siswa-siswi kita di SDN 1 Melayu Kota Bima. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit saya ingin menyampaikan, mohon bantuan Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan agar lebih sedikit lagi kita tingkatkan disiplin kita di sekolah ini. Mari kita rubah apa yang menjadi kekurangan kita di hari kemarin. Kita dapat melangkah ke arah yang lebih baik, bagaimana supaya kita bisa lebih disiplin lagi, seperti disiplin kehadiran, disiplin untuk selalu hadir di sekolah, tidak selalu sering meminta izin. Saya maklum masing-masing kita ini punya tugas kegiatan selain di sekolah juga di rumah. Tapi apa yang menjadi tugas pokok kita, mari kita laksanakan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Ya, baik Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan saya hormati, apa yang menjadi kegiatan Ibu Susila SPD, Susilaningsi SPD, sekali lagi mohon maaf, mari kita dukung sepenuhnya. Seperti contoh tadi Ibu Susilaningsi sudah mengundang kita lewat grup, tolong pantau meskipun kita sibuk di kelas, kira-kira selalu apa yang menjadi isi berita, dan kita respon apa yang menjadi berita di dalam WA grup kita, sehingga tidak ada lagi waktu yang terbuang percuma untuk saling menunggu. Ya, apa yang jadi kegiatan beliau adalah diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Beliau adalah calon guru penggerak. Apa yang menjadi kegiatan beliau tidak terlepas dari kewajiban tugas dan kewajiban kita di sekolah. Bagaimana kita melakukan budaya positif seperti yang kita lakukan mulai dari hari Senin dan sampai hari Sabtu. Mudah-mudahan budaya positif yang disebarkan oleh beliau hari ini dapat melengkapi apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk membawa kemajuan sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya, mari tidak berpanjang kata karena waktu dan kita ini sudah disibukkan oleh kegiatan masing-masing, termasuk saya sebentar lagi ada kegiatan yang harus saya ikuti. Baik, selamat mengikuti kegiatan bagi Bapak dan Ibu guru, bagi Ibu Susilaningsi SPD, semoga sukses dan untuk kita semua ke depannya. Amin. Juga saya berharap semoga ke depannya Bapak Ibu guru yang belum mengikuti CGP
agar segera semangat mengikuti sesuai dengan surat yang diedarkan kemarin. Amin. Iya, semangat, jangan patah hati ya. Kegagalan kemarin kita harus tunjukkan bahwa hari ini bisa kita lebih baik. Ya, baik, demikian dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dapat memberi motivasi, dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Julia SPD. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dengan berakhirnya kata pengantar dari Ibu Kepala Sekolah, maka berakhir pula kegiatan kita, kegiatan pembukaan acara ini. Marilah sama-sama kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan limpahannya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibunda Kepala Sekolah Julia SPD yang sudah mendukung kegiatan calon guru penggerak dari awal hingga sekarang. Seperti yang sudah diketahui bahwa guru penggerak yang saya lakukan adalah sudah berjalan 2 bulan dengan ini. Terus terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan guru atas dukungannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memaparkan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Pada konsep inti budaya positif ada 6 yang akan kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, di mana pada perubahan paradigma belajar ini merupakan rancangan dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita mengajar murid kita sesuai dengan kebutuhan murid kita. Dan yang kedua adalah disiplin positif. Bagaimana kita mengembangkan disiplin positif di sekitar lingkungan sekolah sehingga anak-anak berubah membiasakan atau terbiasa dengan disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Pada nilai-nilai kebajikan diharapkan siswa-siswa bisa mendapat nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini tentunya ada beberapa yang nanti akan saya jelaskan. Ini adalah intinya. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, dan yang keenam posisi kontrol guru. Ya. Seperti yang kita ketahui beberapa tahun ini kita sudah mempelajari atau menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga diharapkan peserta didik ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru seakan-akan membuat murid itu mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan murid, sementara murid itu tidak semestinya mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita mengkritik siswa atau membuat siswa itu merasa bersalah, kita berharap bahwa siswa itu akan menyadari akan kesalahannya. Tetapi itu tidak merupakan miskonsepsi selama ini. Yang keempat adalah ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang kelima adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Di sini guru mengontrol yang selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua tabel tentang stimulus respon sama teori kontrol, di mana pada stimulus kontrol ini realitanya kebutuhan kita semua, sementara pada teori kontrol realitasnya bahwa kebutuhan itu berbeda. Yang kedua, pada stimulus respon semua orang itu terlihat sama, sementara pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang ada pada stimulus kontrol respon, sementara pada teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sementara pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan, sementara pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir pada stimulus respon, di mana model berpikir itu ada menang kalah, sementara pada model berpikir menang-menang saja. Ya, kita masuk ke disiplin positif. Ternyata disiplin positif itu berasal dari kata disiplinar yang artinya belajar. Saya juga beritahu pada pendidikan CGP ini bahwa arti dari disiplin itu adalah belajar. Belajar di sini maksudnya bagaimana mengacu pada diri untuk memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Seperti yang kita sudah lakukan di sekolah, bahwa ada beberapa disiplin positif yang sudah kita laksanakan, seperti pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap hari, yaitu yang pertama dengan seni disiplin, yang hari Selasanya istilahnya sebar, Selasa berbagi, hari Rabunya serasi, setiap Rabu literasi, dan hari Kamisnya kelas ibu, Jumat barokah, Kamis implementasi harmoni budaya, Jumat barokah juara untuk umat, barokah berkah ilahi, dan hari Sabtu adalah sabar, Sabtu aktif, sehat dan bersih, eksplorasi rasa. Itu merupakan beberapa disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Sebagai pendidik juga kita memiliki atau menciptakan peserta didik memiliki disiplin tinggi sehingga
ada nilai-nilai kebajikan. Ya, adapun nilai-nilai dari kebajikan, di mana nilai yang disepakati bersama tanpa melihat adanya suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ada beberapa yang ada di nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu sendiri bahwa profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, Indo Primary Years Program atau biasa disingkat PYP. Di sini terkait dengan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup, di mana pada keterampilan hidup ini kita dapat dipercaya lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Ya, selanjutnya kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar, di mana kebutuhan dasar itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini artinya bagaimana kita menyiapkan makan, minum kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita dipedulikan, bekerja sama. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan, di mana pada kebutuhan ini kita merasa adanya harga diri kita, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan digemari. Kebutuhan dasar manusia yang keempat ada namanya kebebasan. Kebebasan di sini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kesenangan akan bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, dan yang kedua, motivasi intrinsik. Di mana pada motivasi intrinsik ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adapun motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada 3 terkait dengan itu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Bisa kita bedakan di sini bahwa hukuman itu, hukuman yang kita berikan itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, muridnya tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya seperti misalnya murid melakukan kesalahan, kita membuat hukuman dengan berlari keliling lapangan 10 kali atau menyuruh siswa atau murid kita membersihkan kamar mandi. Itu merupakan contoh dari hukuman. Sementara kalau konsekuensi, dia itu terencana, disepakati bersama antara guru dan murid. Yang kedua, murid itu meskipun sudah ada konsekuensi, tapi murid
tidak dibuat nyaman dengan konsekuensi tersebut. Jadi yang ketiga itu sikap guru selalu memonitor murid. Jadi seakan-akan murid itu selalu dimonitor sehingga membuat siswanya tidak nyaman. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini misalnya kalau anak membuat kesalahan, jadi tidak langsung dihukum atau tidak konsekuensi, melainkan mereka melanjutkan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Murid ditanya baik-baik dulu apa kesalahannya, setelah itu baru diajak berdiskusi dan dicarikan solusinya bersama. Ya, seperti yang kita pelajari bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Seperti tadi, kalau muridnya berbuat kesalahan, siswanya dihukum dengan contoh memukul, mungkin menjewer atau lari keliling lapangan atau membersihkan WC. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Diibaratkan kalau siswa berbuat kesalahan, kata-kata ibu gurunya seakan-akan membuat siswa itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Kalau yang ketiga, guru sebagai teman. Di sini guru berdialog bersama muridnya sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau, guru itu memantau siswa apa yang dikerjakan siswa atau muridnya. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Di sini posisi kontrol manajer, di mana apabila siswa melakukan kesalahan, di sini antara guru dan murid saling berdiskusi menanyakan apa kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa, dan gurunya meminta solusi dari siswa itu sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sudah diperbuat oleh guru. Dalam hal ini kira-kira yang saya mau tanya, dari kelima posisi kontrol, kira-kira yang ibu guru lakukan sebagai posisi kontrol selama ini, posisi kontrol yang mana? Tiga. Teman. Posisi kontrol teman. Bisa mungkin dijelaskan sama Ibu Ayu? Kita sebagai kontrol. Sebagai teman. Iya, posisi kontrol kalau saya merasa sebagai teman, karena tadi mungkin sebelumnya ada yang Ibu Susi telah jelaskan, kita berusaha membuat siswa merasa nyaman. Jadi kalau siswa sudah merasa nyaman, jadi dalam menerima pelajaran, kita memberikan pelajaran, dia akan dengan gampang menerima pelajaran yang kita berikan karena tidak ada beban dari dia, karena dia merasa nyaman dengan kita, gurunya. Mungkin seperti itu. Luar biasa, terima kasih kepada Ayu, kepada Ibu Ayu yang sudah memberikan memberikan tanggapan tentang posisi kontrol sebagai teman. Mungkin dari data ibu guru yang lain yang selama ini yang dilakukan di kelas itu menjadi posisi kontrol sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer atau pembuat merasa bersalah, mungkin bisa teman dan pemantau. Silakan. Maju lagi, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau di Beda kakak. 5 posisi kontrol dulu. Sebenarnya kalau saya untuk kelima-limanya bisa masuk, tapi kalau dalam hukum itu ya, hukum itu tidak serta merta kalau menurut saya itu fisik, tidak.
bisa saja kita hukum itu, kalau dia nggak bisa kita ngasih tugas untuk mereka. Nah, dan saya bisa sependapat juga dengan Ibu Ayu teman tadi, bahwa bagaimana siswa itu merasa nyaman dengan kita. Saya juga masuk ke pemantau siswa. Kita tidak bisa membiarkan dia di kelas itu tanpa pantauan kita. Karena kalau tidak merasa terpantau, artinya terpantau dalam hal ini tetap memberikan ruang gerak untuk mereka. Artinya kita tetap jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa merugikan antara satu dengan yang di depan. Karena kita tahu apalagi ini mendidik yang namanya siswa sekolah dasar. Jangankan siswa sekolah dasar, saya aja waktu di SMP itu Bu, kalau ada apa ada aja ulahnya. Yang namanya anak didik, siswa yang masih umurnya begitu suka bully-bullyan sama teman-teman itu. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Nur Aini. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu ini? Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di atas ada 5 posisi kontrol guru. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak dulu, saya masih menggunakan posisi kontrol yang pertama dan kedua. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak, saya mengambil posisi kontrol manajer. Kenapa? Di dalam posisi kontrol ini, saya bisa menjadi teman, menjadi pemantau, dan sekaligus manajer bagi anak-anak. Caranya bagaimana? Anak-anak menyadari sendiri kesalahannya, kemudian nanti konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan anak-anak sendiri yang menentukan apa yang harus mereka lakukan, sehingga kesalahan yang telah dibuat itu tidak terulang lagi. Dan dari kesalahan itu anak-anak akan terbentuk suatu ada karakter baru. Jadi menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Jadi sekarang saya sudah mulai ke posisi kontrol manajer, meninggalkan hukuman dan membuat anak-anak merasa bersalah. Dan kalau untuk sekedar menjadi teman, nanti anak-anak lagi ngelunjak, tidak ingat kalau kita ini gurunya, sehingga saya mengambil posisi manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya kepada Ibu ini luar biasa. Begitupun seperti saya awalnya posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah sebagai penghukum, pembuat bersalah dengan teman. Tapi setelah mengikuti guru penggerak, ternyata posisi kontrol yang kita lakukan selama ini salah. Yang seharusnya kita sebagai guru memilih posisi kontrol sebagai manajer. Karena dengan posisi kontrol manajer kita menggali apa yang dilakukan oleh siswa kita menanyakan dulu apa yang sudah dia lakukan, apa penyebab dia melakukan kesalahan, kita berdiskusi sehingga siswa itu merasa nyaman, jadi tidak ada lagi rasa takut dan segala macamnya, dan malah mereka merasa senang setelah dijadikan kalau kita gurunya sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai guru posisinya sebagai penghukum, maka siswa itu disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Kita biasanya seperti itu zaman-zaman dulu sering dilakukan oleh guru. Kalau terlambat sekolah disuruh keliling lapangan, kalau disuruh hormat ke matahari dan sebagainya. Dan yang seandainya kalau kita sebagai guru posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah,
pertanyaan yang akan dilontarkan oleh guru, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja membicarakan ibu atau bapak. Itu kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kalau posisi kita sebagai teman, biasanya ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Kami sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan diulangi lagi. Itu contoh dari pemantau. Yang terakhir, kalau kasusnya seperti tadi, kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kepada siswa kita tanyakan dulu apa kesalahannya dan memberitahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Disuruh cari tahu bagaimana mencari solusinya sendiri. Iya, ini ada beberapa posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku seandainya saya kecewa sekali dengan kamu? Ya, iya, merasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, iya betul. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, iya. Ayolah lakukan baby, bapak, ibu ya. Teman. Iya, sebagai teman. Jadi bapak ibu guru sudah paham posisi kontrol apa saja yang sering kita lakukan selama ini. Setelah mempelajari ini, tentunya kita akan memilih posisi kontrol mana yang seharusnya kita lakukan. Sekarang saya tanya, posisi mana yang akan kita lakukan setelah mendengar pencerahannya? Iya, manajer. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Adakah yang bisa menjawab? Liati? Iya, silahkan. Keyakinan kelas, sebelumnya peraturan, terus kesepakatan. Ya, mengapa keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu anak-anak membuat peraturan atau kesepakatan yang akan mereka buat bersama, kemudian mereka laksanakan bersama. Jadi keyakinan kelas ini tumbuh dari kesadaran anak-anak itu sendiri. Sedangkan peraturan kelas itu, kalau peraturan kan bersifat memaksa dia. Jadi ada kecenderungan di sini anak-anak akan melaksanakan atau tidak, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Yati yang sudah memberikan tanggapan. Benar sekali bahwa peraturan kelas, tentunya kalau selama ini peraturan kelas itu kita buat, hanya guru saja yang membuat peraturannya. Jadi mau tidak mau siswa itu harus mengikuti peraturannya sendiri. Peraturan yang dibuat oleh ibu gurunya. Sementara keyakinan kelas dibuat bersama ibu guru maupun murid, didiskusikan bersama mana keyakinan kelas yang akan dipakai dalam kelas itu. Ya, ini ada beberapa langkah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Dan yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya
maksudnya pernyataan positif. Biasanya kita bilangnya jangan membuang sampah, atau kita bisa ganti dengan pernyataan positif. Positifnya, terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau buat keyakinan kelas banyak-banyak, tentunya anak-anak itu tidak bisa mengingat semuanya, jadi dibuat yang inti-intinya saja. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan sampai kita membuat aturan itu di luar dari kondisi kelas ataupun kondisi sekolah. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Jadi bersama siswa dan murid itu kita membuat kesepakatan bersama apa yang sudah kita sepakati bersama akan menjadi keyakinan kelas. Ya, yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Adapun segitiga restitusi itu sendiri suatu proses dialog yang dijalankan antara guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini salah satu contoh menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ada bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, ini kata-kata yang biasa dilakukan pada saat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah menstabilkan identitas pada saat kita awal menanyakan kepada siswa-siswa. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah kedua yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Adapun yang dilakukan, misalnya kalau anak itu mempunyai kesalahan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari itu. Ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Setelah melakukan menanyakan kesalahan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang dilakukan di sini adalah apa keyakinan kelas kita. Kita bertanya kepada murid kita, apa keyakinan kelas kita yang sudah dilanggar. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi pada tahap menanyakan keyakinan ini, kita tanya kepada siswanya keyakinan apa yang sudah mereka langgar, terus ingin menjadi seperti apa kalau dia sudah melakukan kesalahan. Ini kemarin pas liburan yang dilakukan contoh penerapan segitiga restitusi.
itu adalah dua contoh kasus. Yang pertama kasus si Sani, Bapak si Sani di dalam kelas itu dia merasa jengkel ketika tugas-tugas atau PR-nya dicontek sama temannya. Kalau tugas yang kedua adalah Zul sering datang terlambat ke sekolah akibat dia sering main HP semalam. Itu contoh kasusnya. Dan kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang bisa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia. Demikian pemaparan materi oleh Ibu Sosialisasi Respon SPD CGP Angkatan 8 SDN 1 Melayu Kota Bima. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Sosialisasi SPD, mungkin ada di antara Bapak Ibu guru semuanya yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Ibu Susi. Kami silakan. Dalam sesi ini kami membuka dua kesempatan. Disilakan Bapak Ibu guru. Naik kelasnya mungkin ada perubahan. Nah, tapi ternyata sudah posisi di kelas 8 masih juga seperti itu. Dan pertanyaan ini pernah saya lontarkan pada mentor saya, katanya di implementasi kurikulum merdeka itu tidak ada namanya siswa itu nggak boleh naik kelas. Iya, ya. Harus naik kelas semua. Terus bagaimana dengan ketika kita dihadapkan pada permasalahan seperti ini? Nah, berarti kalau menurut saya nilai dan kehadiran siswa itu salah satu indikator yang kita juga sebagai guru. Nah, terus datang dia yang memang hadir pada saat semester, dia juga naik kelas. Dan itu lucunya nilai juga diisi. Iya, benar. Nilai juga diisi. Pertanyaan saya, apakah memang harus dinaikkan atau kita kasih dulu semacam menurut saya itu efek jerahnya. Nah, saya takutnya begini Bu, yang lain punya contoh yang sama. Si A itu dapat apa nggak datang sekolah, dia datangnya sama itu kenyataannya dia naik kelas. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu Bu, apakah memang harus ya dinaikkan di kelasnya? Kalau seperti itu, karena memang tuntutan IKM ini itu harus semuanya naik kelas, walaupun dia juga belum tuntas. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ibu Nuraini, luar biasa, pertanyaan yang luar biasa ya. Seperti yang kita ketahui sebelum kita menuju tuntas apa namanya, apa sih sebenarnya tugas kita sebagai guru? Sudahkah kita memposisikan diri sebagai posisi yang mana seperti yang sudah kita pelajari tadi, ada 5 posisi kontrol? Sudahkah kita memposisikan diri kita sebagai posisi manajer? Kenapa kita panggil baik-baik siswanya? Kita tanyakan kenapa dia sampai tidak datang sekolah selama itu? Apakah gurunya sudah mendiskusikan kepada siswa, ataupun siswanya nggak datang, mungkin bisa konsultasi kepada orang tuanya apa yang membuat siswa itu tidak datang sekolah. Kalau kita sudah melakukan posisi kontrol manajer, mungkin ada masalah yang sudah dialami siswa itu dan bisa dicarikan solusi bersama guru-gurunya. Kalaupun terkait yang tuntas atau tidak tuntasnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu ini pada pembelajaran berdifferensiasi kemarin, bahwa
misalnya kelas 1A belum fase A belum tuntas, dia lanjut ke fase B, mungkin seperti itu. Atau ibu ini bisa menambahkan? Iya, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Susi. Silakan Ibu Rini mungkin ingin menambahkan penjelasan dari pemateri kita untuk melengkapi penjelasan dari pemateri. Silakan Ibu Endang Maria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Tambahan seperti permasalahan yang Ibu Nur tadi sampaikan, di kurikulum Merdeka itu tidak boleh tidak naik kelas. Ya. Kenapa tidak boleh tidak naik kelas? Karena di sini di kurikulum Merdeka itu ada fase. Fase itu ada namanya fase awal dan fase akhir. Fase itu kan 2 tahun ya, Bapak Ibu. Kemudian permasalahan tadi apa? Siswa itu tidak pernah hadir. Tiba masa, tiba akal, ulangan hadir. Nah, seperti yang Ibu sekali pernah jelaskan, sudahkah kita melakukan posisi kontrol kita dengan benar? Sudahkah kita mengkonsultasikan dengan siswa kita itu apa alasannya? Dan ingat Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu tidak hanya belajar di dalam kelas. Belajar bisa di mana saja. Apakah setelah kita melakukan posisi kontrol kita, menanyakan apa yang menjadi kendala sehingga anak ini tidak bisa hadir sepenuhnya di kelas, kita akan tahu di sana dengan cara melakukan coaching. Coaching Bapak Ibu ya. Kalau coaching itu apa sih? Kita melakukan istilahnya tanya jawab atau konsultasi bersama siswa ini dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga kompetensi yang ada di siswa itu bisa muncul. Dan kebutuhannya seperti apa sih? Kita kemarin sudah belajar diferensiasi kebutuhan belajar anak ini seperti apa. Kemungkinan dia sering dibawa ke gunung musim nanam ya, murid kita musim nanam dibawa orang tuanya ke gunung, apa boleh kita larang? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Misal orang tuanya ke gunung 1 bulan, rumahnya kosong, apakah rela anaknya ditinggal sendirian di rumah? Apalagi sekarang banyak sekali pedofil atau apa itu yang membuat kita gelisah meninggalkan anak. Kita izinkan mereka, syaratnya buka kelas online. Bapak Ibu ya, anak-anak sekarang saya yakin semua punya HP ini. Orang yang masih tinggal di pos aja sudah punya. Kita buka kelas online. Tidak mampu dengan kelas online, beri mereka tugas, beri buku paket. Selama 1 bulan ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan, konsekuensinya. Jadi tadi posisi manajer. Jadi beri mereka tanggung jawab. Makanya ada namanya tadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Mana sih nilai kebajikan yang universal? Ada tanggung jawab, ada toleransi, ada rasa memiliki. Jadi semua hal-hal baik itu yang namanya nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu jadi apapun yang dilakukan dalam kurikulum Merdeka ini, tetap jangan lupa nilai-nilai kebajikan yang universal. Kita tidak bisa memaksakan. Kita ini berada di lingkungan orang tua yang sering membawa anaknya jauh, izinkan mereka dengan tadi ada konsekuensinya. Konsekuensinya dia sendiri harus tahu apa yang harus dia lakukan. Nanti jika dia meninggalkan sekolah seperti ini, jadi posisi manajer. Jadi gunakan posisi itulah dengan teknik restitusi, segitiga restitusi tadi ya. Pertama validasi, apa yang pertama? Ya, stabilkan dulu identitasnya. Tadi contoh menstabilkan identitas, kita tanyakan kenapa kok tidak bisa hadir secara utuh di kelas, ada apa? Jadi tanyakan dulu alasannya, apakah lingkungannya atau bagaimana. Itu namanya proses menstabilkan identitas. Setelah itu divalidasi, hal-hal yang salah divalidasi. Ya, validasi hal-hal yang salah itu, sehingga kenapa bisa seperti ini kita validasi. Setelah itu yang terakhir adalah apa? Yang terakhir ya, keyakinan. Nah, di dalam menanyakan keyakinan inilah di sini kita akan buat komitmen. Komitmen Bapak Ibu, komitmen siswa kita dengan kita. Boleh tidak hadir seutuhnya, maunya seperti apa? Buat kelas online atau kasih tugas dengan komitmen. Kalau sudah komitmen, nanti ditanya komitmen ini ya
Siapa yang diajak bertanggung jawab pada saat komitmen ini? Siapa? Nanti dia akan memilih guru-guru kah, kepala sekolah kah, guru lain kah? Itulah yang disebut dengan diferensiasi. Bapak Ibu ya, memahami kebutuhan belajar siswa. Tilo pasang dari maru keset nggak agumah kumi bara dengan tanya proposal dong nggak iwan kan yang salah. Jadi kita menjauhkan diri kita dari posisi merasa bersalah. Bagaimanapun kebutuhan belajar anak itu bisa di mana saja, merdeka belajar, merdeka mengajar. Manfaatkan semua yang aset yang ada, baik di lingkungan kita maupun dimanapun yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diutarakan oleh teman CGT kita tadi ya, semua itu. Cuman masalahnya mungkin dari anaknya sendiri. Kalau dari keluarganya sudah kita tanya baik-baik. Cuman masalahnya dia itu ini tidak sekali loh Bu. Pas di fase kelas 7-nya hanya beberapa hari saja dia hadir. Setelah itu di semesteran ini juga dia hadir. Nah, sampai kita pas di rapat kenaikan tugas, kadang ada juga guru yang jengkel sama dia. Bukan jengkel apanya sih, kita sudah melakukan semua apa yang dipaparkan oleh guru ini, kita ke rumahnya, home visit dan sebagainya. Nah, cuman memang kayaknya dari nilai kandangnya dia tuh suka apa ya, dia suka kuda masalahnya. Iya, suka kuda. Iya. Kuda yang mana? Kuda kan? Sambil bicara, kata di Patsua. Tapi kalau mau dikasih masteran, dia datang. Tapi terakhir kemarin saya tanya, dia nggak dinaikkan nih. Kayaknya tuh sama karena memang setengah materi mau luas ya, Bukan akhirnya menentukan hari, menentukan tiga, kalian dari tuan, kalian saya nama itu semua kita lakukan di sekolah itu. Iya, Tapi memang kembali ke pribadinya beliau. Iya. Mungkin ini termasuk juga mungkin dari penjelasan yang diberi. Dengan berakhirnya pertanyaan dan tanggapan dari pemateri kita dan tanggapan dari Ibu Bapak Ibu guru semuanya, maka berakhir pula kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Susilaningsi STM SPD calon guru penggerak angkatan 8 SDN 1 Melayu Kota Bima hari ini. Burung Irian makan ayam betutu. Sekian, terima kasih. Mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.